30 April 1976. Sepucuk surat dari panitia pertemuan Dewan Mahasiswa IKIP se-Indonesia menjadi tonggak awal berdirinya lembaga penerbitan pertama di IKIP Ujung Pandang, dengan prasyarat membawa ketua lembaga pers mahasiswa masing-masing. Pengurus Dewan Mahasiswa IKIP Ujung Pandang saat itu serta-merta berembuk. Almarhum Abdullah Dola, Ketua Dewan Mahasiswa IKIP Ujung Pandang masa itu, mengumpulkan beberapa pengurus Dewan Mahasiswa di kediamannya Jalan Serigala untuk menggelar rapat pembentukan pengelola lembaga pers mahasiswa IKIP Ujung Pandang. 3 Mei 1976, pengurus lembaga pers yang kemudian disepakati bernama Profesi pun terbentuk. Dengan pengelola Abdullah Dola, Ismail Faisal, Umar Labetubung, dan Andi Zainuddin. 5 Mei 1976, buletin pertama Profesi mewujud. Beberapa bulan berjalan sebagai lembaga pers mahasiswa, Profesi kala itu dianggap mengkritik kebijakan Orde Baru. Abdullah Dola yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Mahasiswa sekaligus pemimpin umum Profesi menjadi tahanan politik selama 13 bulan. Aktivis selalu ditangkap, termasuk saya ditangkap, penjarakan 13 bulan, sidang 29 kali, dianggap makar, subversi, cuma tuntutannya mati. Nah, pada saat itu juga Dewan Mahasiswa itu dibubarkan. Pada saat itu tidak ada Dewan Mahasiswa. Beberapa bulan atau tahun itu dibentuklah namanya NKK-BKK. Setelah Dewan Mahasiswa dibekukan selama beberapa tahun, buletin Profesi tidak lagi terurus. Profesi akhirnya timbul tenggelam. Namun, pada awal 80-an, mahasiswa yang berkecimpung dalam lembaga kemahasiswaan berinisiatif membangkitkan kembali media Profesi. Langkah Profesi juga sempat terhenti pada tahun 1984. Buletin Profesi dilarang terbit lantaran salah satu terbitannya membuat geram jajaran pemimpin IKIP Ujung Pandang yang berujung pada pemberedalan. 1985, sepercik harapan mulai muncul. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan kala itu memberi lampu hijau kepada Profesi untuk terbit kembali. Ia pun mengumpulkan mantan pengelola Profesi yang masih tersisa. Asia Ramli Prapanca, Langgasa, Martin Talib, dan pengelola lainnya mulai menggarap terbitan baru Profesi dan beralih nama menjadi Surat Kabar Kampus Profesi. Tidak lama kemudian, berawal dari perbincangan Ansari dan Muhyiddin, kalimat sederhana, "Tanpa Anda, kami belum lengkap," menjadi moto Profesi hingga saat ini. Profesi terus berkembang. Pada tahun 2001, Profesi merambah dunia broadcasting dengan menambah Radio Kampus Profesi FM dan juga berganti nama menjadi Lembaga Penerbitan dan Penyiaran LPPM Profesi. Setelah menggenggam Radio Kampus, Profesi membuat rumah baru di dunia maya dengan mulai menggarap portal berita daring. 2010, Profesi meningkatkan jumlah halaman tabloid dari 8 halaman menjadi 16 halaman. Pada tahun 2018, Profesi merambah ke dunia pertelevisian dengan membuat produk Profesi TV. Tidak hanya itu, di tahun ini Profesi melangkah memasuki radio online atau podcast sebagai bentuk eksistensi diri di era digital.
Sejak berdiri pada tanggal 5 Mei 1976, Lembaga Pers Mahasiswa Profesi terus menampakkan geliat kehidupan. Sebagai salah satu unit kegiatan mahasiswa yang berkedudukan di Universitas Negeri Makassar, Profesi tetap mengibarkan kiprahnya dengan mengedepankan nilai-nilai kritis secara dinamis. Kini, pergulatan panjang Profesi masih terus bergelora. Walau dikelola oleh mahasiswa, lembaga ini tidak mematok batasan arah atau kemasan yang dibawa, baik itu hiburan, pergerakan, hingga akademis. Demi menopang idealitas dan kinerja kejurnalistikan, Profesi mempunyai 4 divisi. Menjadi salah satu pilar utama Profesi, divisi penerbitan mempunyai tugas utama memproduksi berita cetak tabloid, yang setiap bulannya akan dibaca oleh Sivitas Akademika Universitas Negeri Makassar. Divisi ini dipimpin langsung oleh pemimpin redaksi. Produksi utama divisi ini adalah pemberitaan yang dikemas secara online setiap harinya melalui portal berita. Bukan hanya pemberitaan, divisi yang satu ini juga punya andil menyajikan konten-konten kreatif berupa tulisan, audio maupun visual. Divisi ini dipimpin langsung oleh manajer daring. Mencoba merambah lebih jauh, Profesi mempermantap eksistensi dirinya lewat dunia broadcasting. Channel YouTube Profesi TV menjadi langkah besar bagi Profesi dalam mengikuti arus media modern. Mulai dari video news hingga podcast, setiap pekannya diproduksi oleh Profesi TV. Divisi ini dipimpin langsung oleh Broadcasting Manager. Tugas kaderisasi lembaga diemban langsung oleh divisi yang satu ini. Dengan kerja-kerjanya, Litbang senantiasa memastikan kualitas kepengelolaan profesi, mulai dari sumber daya manusia hingga menjadi pusat penelitian. Divisi ini dipimpin langsung oleh pemimpin Litbang. Dengan bentuk pilar atau corak yang seperti ini, Lembaga Pers Mahasiswa Profesi Universitas Negeri Makassar akan menjadi pers mahasiswa yang tetap berdenyut, yang kemauannya menjadi denyut nadi dan menjunjung nilai-nilai kritis. LPM Profesi UNM.